Pak Ibu, yang jelas kami perlu dukungan, bantuan, serta arahan dari agar supaya kami bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan acara kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Supriyadi yang telah menyampaikan beberapa hal. Dan untuk selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada Dinas Pertanian yang bisa menyampaikan arahan bimbingan kepada kelompok kami. Kepada beliau dipersilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwasanya kita masih bisa diberi kesehatan sampai dengan saat ini, bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita hari ini, saya memperkenalkan beberapa teman-teman yang ikut dengan rombongan kami. Di sebelah sana, di samping Pak Agus Sofian, Pak Agus Indriatno, beliau adalah subkoordinator perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan. Kemudian yang di sebelah saya ini, Ibu Arni Johan, beliau subkoordinator untuk pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian yang di samping sebelah kanan, ini Ibu PPTK, Ibu Inesa, beliau subkoordinator pengolahan dan pemasaran untuk perkebunan, tanaman perkebunan. Di sebelah sana Ibu PPL, Pak Awang dan Pak Bayu yang di ujung sana. Iya, satu Pak Bambang. Oh ya. Pak, ini bos kami. Nah, bos penyuluh ya Pak Bambang, ini juga dari pertanian. Ya, yang kami hormati Bapak Agus Sofian, Bapak anggota Dewan, dan juga beliau ini adalah paman saya. Jadi di dalam kondisi yang tidak formal, beliau adalah paman saya, Om. Tapi pada saat ini saya harus memanggil beliau dengan Bapak. Baik, terkait untuk kegiatan hari ini memang kegiatan ini bersumber dari APBD perubahan tahun 2025 karena ada anggaran masuk dari Pokir Bapak Agus Sofian masuk ke Dinas Pertanian untuk bantuan pupuk NPK dan urea. Jadi pada saat itu beliau juga menyampaikan kepada kami bahwa akan ada bantuan pupuk untuk Kampung Rejo Basuki, dan beliau sudah menentukan kelompok tani yang diberikan. Jadi kelompok Sidorejo dan kelompok Sawargi Tani. Jadi kemudian kami konfirmasi lagi ke Ibu PPL pada saat itu, Ibu Julianti, apakah memang ada untuk kelompok tani yang dimaksud. Ternyata memang ada. Dan Ibu Julianti sampaikan bahwa memang ada kelompok Sawargi Tani dan Sidorejo. Sehingga kami proses, kami sampaikan kepada Bapak Agus Sofian untuk pupuk ini apa yang dibutuhkan untuk kelompok kita di sini. Beliau sampaikan NPK dan urea. Sehingga kita masukkan di dalam rencana kerja Dinas Pertanian untuk APBD perubahan untuk kedua jenis pupuk tersebut. Kemudian untuk pelaksanaannya kita harus menunggu pengesahan dari DPR pada saat itu sekitar tanggal 26 Oktober. Nah, setelah tanggal 26 Oktober disahkan oleh DPR sehingga DPA ini bisa kita gunakan. Dan kami memproses melalui e-katalog untuk pengadaan pupuk ini. Dan pada hari Minggu, saya lupa, Pak Bambang menginformasikan bahwa pupuk sudah sampai di lokasi. Saya konfirmasi ke Pak Agus Sofian apakah Bapak
ada di tempat, karena pada saat itu beliau berada di Jakarta, sehingga kami menunda waktu untuk pemeriksaan dan penyerahan, karena tentunya kita menunggu beliau, karena ini merupakan aspirasi dari Bapak Agus Sopyan. Tentunya alangkah eloknya kalau beliau sendiri yang menyerahkan kepada kelompok tani. Untuk jumlah bantuan yang diserahkan, ini jumlahnya sama masing-masing kelompok. Untuk kelompok Sawargi Tani itu pupuk NPK Mutiara 16 jumlahnya 43 karung, dan pupuk urea jumlahnya 50 karung. Kemudian untuk kelompok Sidorejo itu NPK Mutiara 16 jumlahnya 43 karung, dan pupuk urea 50 karung. Jadi sama. Total semuanya ada 86 karung untuk NPK Mutiara dan 100 karung untuk urea. Jadi ini nanti yang akan kami periksa dulu, karena ada 3 tim pemeriksa. Prosedur dari Dinas Pertanian, setiap bantuan yang akan kita serahkan ke masyarakat tentu ada tim yang ditunjuk untuk memeriksa. Kebetulan saya, Ibu Ardi Johan, dan Pak Agus Indriatno yang akan memeriksa apakah pupuk ini sudah sesuai dengan spek yang kami buat, apakah sudah sesuai untuk jumlah yang kami minta. Jadi kita akan menghitung nanti. Kemudian ini juga Ibu Inesa sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan juga tentu akan menyaksikan. Artinya bantuan yang diberikan ini memang sudah sesuai dengan spek yang diminta dan jumlah yang seharusnya diterima oleh kelompok tani. Nanti kita akan hitung bersama. Dan untuk selanjutnya tentu nanti akan ada penyerahan dari PPTK juga kepada ketua kelompok. Kemudian ketika ini sudah selesai, maka ada berita acara serah terima barang dan NPHD yang akan ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai bukti bahwa barang sudah diterima dalam jumlah lengkap dan ini menjadi aset atau milik daripada kelompok tani. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada penyerahan simbolis dari Bapak Agus Sopyan selaku yang pemilik Pokir akan menyerahkan kepada kelompok tani. Mungkin demikian untuk kegiatan kita hari ini. Harapan kami dari Dinas Pertanian tentunya ini akan sangat membantu Bapak Ibu yang memiliki lahan budidaya, yang punya kebun, yang bertanam sayur-sayuran, tanaman hortik di sini. Tentunya ini diharapkan bisa membantu, karena kita juga tahu di tengah situasi yang saat ini harga juga pupuk juga tidak murah dan juga kita kesulitan juga untuk mendapatkan yang bagus. Nah, ini tentu diharapkan bisa memberikan manfaat kepada kelompok tani. Kemudian untuk apa yang menjadi rencana-rencana kelompok, karena seperti dijelaskan oleh Bapak Ketua tadi bahwa ini kelompoknya baru, Pak ya, baru 1 tahun, artinya ini masih baru, masih semangatnya. Ya, meskipun kelompok lama juga harus tetap semangat, karena harga sayur ini juga tidak murah di pasar. Kalau kami yang di kantor ini terus terang Pak, kami ini ya paling tanam cabai aja yang ada di rumah itu. Kalau sayur tetap beli juga di pasar. Artinya ini adalah potensi karena pasar kita ada, dan ini tentu menjanjikan ketika ditekuni dengan baik. Kalau kelompok memiliki rencana-rencana ke depan, itu bisa didiskusikan kelompok dengan PPL, karena kita ada PPL di sini. PPL adalah perpanjangan tangan untuk Dinas Pertanian. Kalau mau berkonsultasi ke Dinas Pertanian juga boleh, Pak. Kami ada di kantor. Kalau kami tidak dalam posisi ke lapangan, tentu kami ada di ruangan, bisa berkonsultasi. Bapak Ibu mungkin punya tanaman perkebunan, bagaimana mau mengolahnya, bagaimana mendapat bibitnya, bisa ke Pak Agus Indriatno. Atau mungkin punya tanaman yang mau diolah, hortik yang mau diolah, bisa ke Ibu Ardi Johan. Jadi kami ada bagian-bagiannya. Kemudian kalau ada juga yang berminat dengan ternak, nah itu kita juga punya bidang peternakan yang juga mengembangkan untuk hewan-hewan, ternak-ternak yang bisa didistribusikan, yang bisa dipelihara oleh anggota kelompok tani. Jadi
banyak informasi yang bisa didapatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya rencana-rencana ke depan, bisa berdiskusi dengan PPL yang ada di Kampung Rejo Basuki. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Terima kasih pada Ibu Julika yang telah menyampaikan arahan dan sambutan. Nah, ini yang paling penting adalah kami ini memang punya rencana, tapi kan ini baru ya, baru punya rencana. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Agus Sofyan. Kami punya angan-angan ini, ada lahan yang minimal 1 hektar lah. 1 hektar. Nah, rencana kami 2 kelompok ini akan bersama-sama mengelola tanah itu untuk kami tanami jagung pipit. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kas kelompok, itu yang pertama, dan tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan perekonomian anggota. Nah, ini yang artinya ini impian, masih mimpi. Ya nanti mudah-mudahan ada solusinya nanti ke depannya, melalui apakah dari Dinas Pertanian atau dari Pak Agus Sofyan, nanti kita ada jalan keluar untuk rencana-rencana itu, mimpi-mimpi kami. Selanjutnya sambutan yang berikutnya, arahan yang ini yang kami tunggu-tunggu, ya ini jangka panjang, ya dari Pak Agus Sofyan selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang sebenarnya Pak Agus Sofyan ini bukan orang lain dari Rejo Basuki ini. Ya, kami ini seperti saudara keluarga walaupun bukan sekandung. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Agus Sofyan untuk memberikan arahan kepada kami. Dipersilakan. Satu satu yayasan dulu namanya Levinso. Ya, jadi mereka ini memang pakar-pakar pertanian. Jadi memang pas. Nah, saya lihat di Dinas Pertanian itu ada beberapa orang yang masuk ke situ dari Levinso. Ini luar biasa. Dan yang saya hormati kedua kelompok ini dan seluruh anggotanya, Bapak Ibu yang hadir, yang saya hormati, yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, tentu kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kita silaturahmi, ya sekaligus ada oleh-oleh lah, kira-kira begitu. Nah, memang tadi sudah disinggung Bu Salju bahwa seyogyanya ini diserahkan pada minggu lalu. Tetapi pas minggu lalu saya ada acara partai, karena kalau acara partai ini tidak bisa kami elak dan tidak bisa kami bilang tidak. Tapi kalau misalnya itu perintah bupati, kami bisa tolak. Tapi kalau partai tidak bisa, karena dia punya kewenangan. Dia bisa memecat kami, bisa memPAW kami, ini masalahnya. Jadi semua dewan itu takut dengan partai. Nah, saya minta hari Rabu, mengapa? Karena saya baru balik itu hari Senin. Hitungan saya kalau hari Senin saya baru kembali dari Jakarta, saya nggak dapat pesawat yang langsung ke sini, saya mesti tunggu lagi semalam. Jadi hari Selasa saya baru mudik. Nah, jadi saya minta waktu hari Rabu. Nah, tapi bersyukur pada hari Senin kemarin dapat pesawat, jadi saya sempat masuk ke sini. Nah, terkait dengan kegiatan kita hari ini, ya pupuk ini memang ini berdasarkan usulan kelompok. Saya ingat betul kita malam itu diskusi di sini. Ya, ada beberapa kelompok, beberapa orang yang ada kelompok mengusulkan. Memang ada beberapa usulan, tetapi dari usulan itu yang dipinalkan akhirnya ke pupuk. Ya sudah. Ya, mengapa pupuk? Ya saya ini kan mengikuti apa kemauan kelompok. Saya nggak bisa juga menentukan kalian maunya pupuk, saya kasih yang lain. Ya itu sama kalau kita pergi ke dokter berobat sakit kepala, tapi dikasih obat sakit perut, nggak cocok ya. Nah jadi harus sesuai. Jadi semua kelompok-kelompok yang ada usulan, tapi sepengetahuan saya
Di Radio Basuki ini tidak pernah ada kelompok yang saya tolak, dan tidak pernah juga ada kelompok yang tidak dapat. Kalau mereka mengajukan, saya pasti ajukan juga ke dinas. Ya. Ketua silakan dampingi. Ya, semuanya 2 kelompok saja. 100 Korea, ya Korea 100. Dan kemarin sudah pas ya. Ya, ya, ini, ya. Ya, nanti ya. Disusun berapa nih, Pak? Enggak Pak. Satu kemarin bapak-bapak yang nurunkan kemarin anak Bakang Bambang itu. Oke. Iya, bandar. Sama tanggal masa edan. Bang, foto ini kayak DP nampaknya. Barang bukti. Iya Pak. Sampai lupa Pak ini. Kirim pelanggan. Polres. Bisa dihitung kan? Yang ini sudah, yang Korea. Tapi Pak, bisa 20-an. Tiap tahun. Jangan di Masih sana dong. Buka. Lia. Mbak Lia. Oh ya. Yang ini sebelah sana paling berat sini. Korea Bang. Berat situ Bapak. Iya. Perasaanku juga berat sini Pak. Iya sama. Oh ya wes. Apa nggak sampai? Tengah. Udah, Oh, iya, Kak. samping kok. Maju Kak. Padahal sebetulnya sama karena di bawah semua toh. Iya. Woi, kenapa lihatnya banyak Iya. samping? Nah ini satu keluarga kuat enggak? Bu Emi kuat enggak? Kalau saya kuat. Kuat. Ini berapa kali, Bu? Berapa karung? 4 kok. Kuat. 4.